Velas, kembali lagi pada bagian ketiga dari video pembahasan TKA prediksi yang kedua. Di soal ini kita diberikan suatu konfigurasi elektron untuk ion A2 positif. Nah, dari pernyataan singkat ini tadi kita diminta untuk menentukan mana jawaban yang memenuhi dari pernyataan pertama tadi. Nah, yang pertama harus kita kritisi adalah bahwasanya ion A2 positif ini memiliki konfigurasi argon 3D3. Mungkin masih ada yang belum paham ya terkait aturan penyingkatan. Jadi argon ini sendiri bisa kita tuliskan menjadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3. Jadi argon itu bernilai 18. Itu ketika dia membentuk ion A2 positif. Nah, bagaimana konfigurasi untuk atom A? Nah, kita harus mengkritisi dulu nih. Dari A menjadi A2 positif itu berarti dia melepaskan 2 elektron pada kulit paling luar atau pada kulit valensi. Nah, jika kita perhatikan bahwasannya jumlah elektron yang lepas atau dari suatu atom membentuk ion, maka elektron yang paling luar ini harus yang paling gampang dilepaskan pada bilangan kuantumnya nih. Jadi kan ada tingkatan energi S, P, D, F nih. Nah, orbital S itu memiliki energi paling minimal, paling kecil. Sehingga elektron pada orbital S itu paling mudah untuk dilepaskan dibandingkan elektron pada orbital yang lain. Berarti 2 elektron yang lepas ini itu berasal dari subkulit orbital S. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3, 4s2. Seperti ini. Jadi setelah 3d kemudian 4s. Seperti itu. Jadi konfigurasi untuk atom A itu adalah 1s2 sampai di 4s2. Atau mungkin lebih familiar untuk dituliskannya menjadi seperti ini. 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. Seperti ini. Jadi dari atom A menjadi ion A2 positif, maka 2 elektron yang dilepaskan itu berasal dari elektron pada orbital S. Maka pernyataan yang A tidak tepat seperti itu. Pernyataan kedua, nomor atomnya 24 nih. Nah, sebelum kita menentukan nomor atom, kita harus menentukan jumlah elektronnya dulu nih. Jumlah elektronnya adalah bilangan yang seperti pangkat ini, teman-teman. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Maka nilainya totalnya adalah 23. Pada atom keadaan netral, maka jumlah elektron dan proton itu sama. Kalau jumlah protonnya 23, maka nomor atomnya pasti 23. Seperti itu. Maka opsi yang kedua pun juga tidak tepat ya, harusnya 23. Kemudian jumlah elektron pada ion A2 positif lebih sedikit daripada jumlah elektron pada atom. Ya, betul sekali. Kenapa? Karena ketika dia membentuk ion, jumlah elektronnya bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung muatannya. Karena muatannya positif, maka jumlah elektronnya berkurang sebanyak muatannya. Jadi awalnya pada posisi atom jumlahnya 23, maka ketika membentuk ion, jumlah elektronnya hanya tinggal 21, berkurang 2. Maka pernyataan ketiga ini bernilai benar. Atom A terletak pada golongan B. Benar. Kenapa? Karena dia berakhir dengan subkulit S plus D. Dia menunjukkan dia terletak pada golongan B, khususnya golongan transisi. Seperti itu. Ya, jadi untuk soal ini, pernyataan ketiga dan keempat itu bernilai benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya berkaitan dengan laju reaksi. Teman-teman tidak perlu bingung dengan pernyataan seperti ini ya. Ini maknanya adalah turunan laju ya. Turunan laju perubahan konsentrasi. Ya. Seperti itu. Jadi menghasilkan persamaan ini atau kita bisa tuliskan sebagai laju itu merupakan K konsentrasi PA3. Laju ya. Mohon maaf bukan volume. Seperti ini. Kemudian dengan persamaan laju ini diketahui terbentuk gas hidrogen ya 0,048 per detik
pada wadah 2 liter. Seperti itu. Maka dari pernyataan ini kita bisa menentukan nih berapakah laju dari H2. Jadi lajunya H2 itu sendiri merupakan konsentrasi H2 dibagi waktu. Seperti itu. Karena penyataannya per detik berarti dia 1 detik ya. Konsentrasi H2-nya adalah 0,0048 dibagi volume wadah, yaitu 2 dibagi second atau detik ya. Hasilnya adalah 0,0024 molar per detik seperti ini. Atau biar lebih mudah 24 kali 10 pangkat min 4 molar. Saya lebih prefer penulisan dalam bentuk eksponen ya. Oke, laju H2 nya sudah kita punya nih. Jangan lupa bertanda positif ya karena pembentukan. Maka kita selanjutnya bisa menentukan laju untuk pH 3 dengan menggunakan perbandingan koefisien ya. Maka lajunya adalah negatif 4/6. Didapatnya dari mana? Dari sini ya teman-teman, perbandingan koefisien dikali dengan lajunya dari H2. Maka 4/6 bisa kita reduce atau kita menjadikan kecil, jadi negatif 2/3 dikali dengan 24 dikali 10 pangkat min 4. Hasilnya adalah 16 ya. Hasilnya adalah 16 kali 10 pangkat min 4 lar per detik. Nah, pertanyaannya adalah berapakah tetapan lajunya nih saat konsentrasi dari pH 3-nya 0,2. Maka V sama dengan K kali konsentrasi pH 3. Maka lajunya tadi 16 kali 10 pangkat min 4 sama dengan K dikali konsentrasinya 0,2 ya. Atau 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1. Maka K itu sendiri adalah 16 kali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Atau 8 kali 10 pangkat min 3. Seperti ini ya. Jadi hasilnya harusnya 8 kali 10 pangkat min 3 ya. Sedangkan di opsi jawaban 8 kali 10 pangkat min 2. Anggap saja ini merupakan salah tulis atau typo. Maka jawabannya adalah yang B ya. Seperti itu. Kalau kalian menjumpai kasus seperti ini, maka pilihlah opsi yang mendekati jawaban yang tepat. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini dia soalnya. Jadi saya punya larutan dengan konsentrasi yang sama semua ya. Jadi dari opsi A sampai E itu konsentrasinya sama 0,1 molar. Yang ditanya adalah manakah yang memiliki titik beku paling rendah atau paling kecil ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus bisa mengidentifikasi dulu nih manakah yang merupakan larutan elektrolit kuat dan mana elektrolit lemah maupun yang non elektrolit. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat saja opsi dari A sampai D. Untuk opsi A sampai D ini merupakan elektrolit ya. Elektrolit kuat bisa dikatakan seperti itu karena kita tidak diberikan nilai disosiasi atau alfa dari opsi A sampai opsi D. Sedangkan opsi E ini merupakan non elektrolit. Jadi ini merupakan urea ya. Jadi CONH 22 kali ini merupakan urea. Jadi teman-teman harus sudah mulai familiar ya dengan rumus molekul dari urea, amonia, dan lain-lain sebagainya. Oke, berarti kalau misalnya seperti ini, maka kita ingat lagi nih konsep bahwasanya delta TF itu sebanding dengan TF ya, T0F dikurangi TF. Berarti delta TF ini nilainya adalah negatif TF atau bergantung terhadap titik beku larutannya. Seperti itu. Jadi kalau mau dia paling rendah, maka nilai TF-nya harus yang paling tinggi. Seperti itu. Dan ini bergantung dengan nilai faktor Van Hoff untuk yang elektrolit. Seperti itu. Dan nilai faktor Van Hoff ini bergantung sama jumlah ionnya. Maka kita tinggal mencari atau menghitung manakah yang memiliki jumlah ion paling banyak. Seperti itu. Oke, KBr. KBr itu menghasilkan ion K dan ion Br.
min ya, totalnya adalah 2. Na2SO4 berarti dia menghasilkan 2 ion Na+ dan 1 ion SO4 2- nih. Totalnya adalah 3. Jadi jumlah koefisiennya dijumlah ya. Kemudian FeCl3 berarti Fe3 positif ditambah 3 ion Cl-, maka jumlah ionnya ada 4. Kemudian Al2SO4 3 kali itu memiliki 2 ion aluminium dan 3 ion sulfat, sehingga totalnya adalah 5. Maka dari opsi A sampai D bisa kelihatan nih bahwasanya opsi jawaban D menghasilkan jumlah ion paling banyak. Maka dia pasti memiliki penurunan titik beku atau titik beku yang paling rendah, paling kecil ya. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini merupakan tata nama senyawa alkana, tapi manakah yang merupakan jawaban yang paling tepat? Tapi ada kata kecuali di situ, maka jawaban yang salah ya. Oke, yang pertama adalah 2,2 dimetil heksana. Maka kita bisa menggambarkan opsi A seperti ini. Jadi kalau dari kakak pribadi, kita tentukan dulu rantai terpanjangnya, maka gambarlah rantai paling panjang terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini, karena heksana berarti C-nya 6. Kemudian pada atom C nomor 2 ada gugus metil. Maka ada CH3. CH3 kita tinggal melengkapinya saja seperti ini. Oke, apakah ini sesuai IUPAC? Ya, benar ya, sesuai IUPAC, tapi bukan jawaban yang diminta dari soal ya. Oke. Kemudian 2 metil 3 etil heksana. Oke, berarti sama seperti tadi modelnya. Jadi C seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian ada gugus metil pada atom C nomor 2, misalnya seperti ini. Kemudian ada gugus etil. Kita lengkapi seperti ini. Oke, ini juga bernilai benar ya. Jadi pernyataan pertama benar juga. Jadi A dan B benar, tapi bukan pilihan jawaban yang diminta soal. Kemudian opsi yang ketiga, 2 metil butana. Oke, berarti C-nya 4 nih. Seperti ini ya. Tinggal kita lengkapi aja ujung-ujungnya. Kemudian ada gugus metil pada atom C nomor 2. Seperti ini. Apakah ini benar? Ya, ini juga bernilai benar, tapi bukan jawaban yang diminta soal. Kemudian opsi yang terakhir, yaitu opsi D, yaitu 3 metil butana. Mohon maaf. Apakah seperti ini? Nah, kalau seperti ini tidak benar ya. Kenapa? Karena percabangan itu harus mendapatkan penomoran paling rendah. Jadi kan kalau 1, 2, 3, 4, maka namanya harusnya 2 metil butana, bukan 1, 2, 3, 4. Jadi 3 metil 4 butana, bukan ya. Jadi nama yang tidak sesuai aturan IUPAC itu adalah yang D. Seperti ini selalu ya, kalau percabangan itu sendiri harus mendapatkan penomoran juga yang paling kecil. Seperti itu ya. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke. Jadi saya punya lagi-lagi ini masih berkaitan erat dengan konsep rumus empiris ya. Jadi saya punya senyawa ya, terdiri atas 30% karbon, 19,67% nitrogen dan 3,67% hidrogen, dan sisanya adalah klor, seperti itu. Oke. Pertanyaannya adalah apakah atau berapakah jumlah dari atom klor itu sendiri. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan dulu nih berapa besarnya jumlah mol dari si Cl itu sendiri. Oke. Jadi jumlah mol Cl itu bisa diperoleh dari ArCl dibandingkan dengan Mr dari senyawa itu tadi dikali dengan mol dari senyawa tersebut. Mol senyawa itu anggap aja X ya, anggap aja X. Nah, biasanya kalian akan memilih untuk menentukan dulu nih rumus empiris dari senyawa ini. Tapi untuk konteks ini
tidak perlu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki MR-nya nih dari senyawa itu, yaitu 75. Seperti itu. Jumlah molnya pun juga kita sudah punya nih. Kemudian jumlah dari AlCl itu sendiri kita bisa tentukan dari airnya sendiri. Jadi sudah ada semuanya di soal ya. Jadi kita tinggal AlCl-nya itu adalah 35. Oke, dibagi dengan MR senyawanya. MR senyawanya adalah 75 seperti ini, dikali dengan 2 seperti itu. Jadi tinggal 35 ya. Jadi 35 dibagi dengan 75, hasilnya adalah 35 dibagi 75. Jadi hasilnya adalah 0,46 ya. 0,466 dikali 2 ya, dikali 2 hasilnya adalah 0,933 seperti ini. Kemudian jumlah atom klor tinggal kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Jadi 0,93 dikali dengan 6,0 kali 10 pangkat 23 seperti ini. Jadi tinggal dikali 6, hasilnya adalah 5,6 kali 10 pangkat 23. Sedangkan di opsi jawabannya tidak ada 5,6 nih, maka kita pilih jawaban yang mendekati, yaitu 6 kali 10 pangkat 23 seperti itu. Semoga pembahasan video prediksi latihan soal TKA yang kedua ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk TKA di bulan November mendatang. Silakan tonton semua series video yang sudah saya upload di channel saya. Silakan dukung channel ini bisa melalui subscribe, bisa melalui like maupun komen. Dan silakan menulis pertanyaan jika memang dirasa ada yang kurang tepat atau kurang berkenan. Karena saya sangat terbuka sekali nih dengan koreksi dari teman-teman semua yang menonton video-video di channel YouTube saya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan see ya.